banyak manusia yang tega melakukan itu, sehingga statusnya jatuh menjadi manusia yang berada tingkat yang paling rendah. Huma terlalu asfalah sarafin. Kehidupan dunia yang memperjalankan orang-orang, permainan dan kehidupan menjadi manusia lupa diri, menjadikan dirinya kotor, perlindungan dosa dan keluparan. Maka berbahagia mereka yang telah membuat jiwanya suci, dan salah mereka yang membuat jiwanya kotor. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Mudah-mudahan amalan ibadah kita selama Ramadan bisa berhasil melakukan kegiatan atau kemudian sehingga benar-benar kita itu kembali ke masing-masing diri kita. Kembali kepada fitrah juga bermakna kembali kepada tauhid, yakni atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertauhid bermakna meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan dan memelihara alam semesta ini. Juga berarti berbeda atau menunggah hanya Allah sebagai satu-satunya ilah atau Tuhan. Lebih dari itu, tauhid masalah bahwa transformasi menjadi tauhid istimewa yang hadir dalam dunia nyata, yang harus kita wujudkan dalam bentuk kemuliaan, solidaritas, dan saling menghormatkan sesama manusia. Dengan tauhid, kita harus berjuang melawan ketidakadilan, menghisapkan manusia atas manusia lainnya, serta diskriminasi. Bertauhid juga bermakna menggabungkan dari konsisten, tahayyul dan toleran. Juga sinkretisme atau persatuan akidah, dan relativisme agama atau memanggil perasaan agama sama benar. Dengan demikian, maka tauhid tidak hanya berbeda pada teknologi atau keyakinan dan ritual atau ibadah, tetapi juga pada tatanan sosial atau hubungan dengan manusia, dan tatanan ekologis atau hubungan dengan lingkungan bersama. Tauhid adalah fitrah manusia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara penciptaan protokol hidayah. Pada saat itulah Allah bertanya kepada manusia, apakah aku bukan Tuhanmu? Maka manusia menjawab, ya betul, kami bersaksi. Wa in akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhan mengatakan sesuci atas semua berkata atas Tuhan pertolongan mereka. Kalau Allah mengatakan kesaksian terhadap Allah mereka, saya beriman, bukan berarti itu Tuhanmu. Mereka menjawab, betul, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar dihendaki kami tidak katakan sesungguhnya kami berkata. Mari kita lakukan tauhid kita dengan keyakinan dan perbuatan sesuai dengan jalan atau garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat tauhid itu harus mengajar kepada setiap muslim untuk memuliakan manusia, membangun persaudaraan, empati, solidaritas, dan saling menolong adalah manifestasi keimanan kita. Penghargaan ini kemanusiaan inilah yang ditekankan
dalam kehidupan pada dunia Ramadan. Jika hanya mampu oleh hawa nafsu seperti anak melompat menyakiti orang lain, dan sebaliknya kita didorong untuk bersama bersedekah dan membayar fitrah. Apa yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus menyentuh kesadaran kita bersama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa an Abdillah bin Salam radhiyallahu anhu anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qala ayyuhan nas afshus salam wa aqimut ta'am wa sallu bil laili wa la tasiyam fadkhulu salata bisalam rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, sebarluaskan kebenaran, berilah makan, carilah silaturahim, dan buatlah kemalam ketika manusia sedang tidur. Engkau akan masuk surga dengan kami. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis tersebut mengajak kita menuju surga bersama-sama dan mengatakan bersama-sama, mengajak kita memperhatikan nasib para sahabat dan saksi serta orang-orang yang kita asal-usulnya, mengajak kita untuk menyayangi sesama dan tidak menunjukkan permusuhan, mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah di kehidupan malam. Islam sesungguhnya adalah agama kemanusiaan yang menjunjung tinggi kehormatan dan kemuliaan manusia. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna dina Allahul Islam, untuk memahamkan dunia dan akhirat. Islam adalah agama unggul. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama yang mengajak kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Kalau kita memahami ajaran Islam dengan benar dan mengamalkannya dengan sungguh, maka umat Islam akan menjadi umat yang maju. Kalau masih belakang, berarti ada yang salah dalam memahami dan mengamalkan Islam. Karena itu, mari kita terus belajar dan berjuang untuk mewujudkan ajaran Islam hingga menjadi rahmat bagi dunia dan dunia. Allah juga telah menyatakan bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang telah diciptakan dari seluruh manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Dan demikian juga Allah menjadikannya sebagai umat yang terbaik, terakhir untuk menjadi bukti kebenaran dan kebenaran Islam bagi seluruh umat manusia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulun 'alaikum syahida. Wahai kualitas umat yang unggul, maka Allah mempercayakan kepada kita untuk mengatur kehidupan dunia ini supaya dunia menjadi aman dan damai. Umat Islam harus aktif dalam perjuangan mewujudkan keadilan dan keadilan. Allah berfirman, "Thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardh min ba'dihi liyanzura kaifa ta'malun." Allah akan melatih apa yang kita lakukan selama hidup ini. Mulai pada setiap khalifah tadi, maka akan terlahir masyarakat dalam keadaan yang baik. Walaupun ahli Al-Quran maka kau fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Seandainya suatu bangsa itu beriman dan bertakwa, pasti akan kami berikan tinggi barakah dari langit dan bumi. Sebaliknya, walaupun terjadi tetapi karena mereka mendustakan, maka kami diukur akibat apa yang mereka lakukan. Karena itu, umat Islam memiliki kewajiban melakukan ibadah atas pengelolaan masyarakat dan cara atas landasan iman dan takwa, atas landasan hidup dan upaya pengelolaan yang kotor, boleh adalah akan dibuatkan kita mendapat kekayaan negara kita. Kekayaan negara tidak akan membuahkan berkah bagi rakyat, tetapi bahkan melahirkan penderitaan jika dikelola dengan waktu dan kesempatan. Jika dikelola dengan semangat akhlakul karimah agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bersyukur bahwa Tuhan Islam mengalami perjalanan yang lancar dibanding orang agama lain. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa beliau akan berbeda dengan umat yang banyak. Umat Islam adalah umat yang cepat berkembang sehingga pada 2050 lagi atau sekitar 25 tahun lagi umat Islam akan menjadi umat terbesar dibandingkan dengan umat agama lain. Ini suatu hal yang menggembirakan. Namun demikian, dengan jumlah besar tanpa jalan kualitas, umat Islam akan menjadi umat yang membahagia karena kebalikan pada imunitas yang kuat. Karena itu, jika ada pilihan kecuali kita berjuang untuk meningkatkan kualitas umat Islam agar bisa berperan dalam menentukan arah kehidupan global. Dengan kualitas yang baik dan ukhuwah yang kuat, insya Allah umat Islam akan berjaya. Jika kejayaan itu terjadi di masa lalu, masa Islam, maka tidak mustahil itu akan terjadi di masa-masa mendatang. Ini tergantung pada kesungguhan kita menghadirkan kembali masa-masa itu. Islamofobia atau ketakutan terhadap Islam masih terjadi sampai sekarang. Bisa terjadi karena pertumbuhan umat Islam yang luar biasa sehingga dipandang sebagai agama. Tetapi juga bisa karena mereka kelemahan Islam. Mereka menganggap Islam agama teroris, radikal, dan berbelakang. Dalam situasi seperti itu, maka umat Islam harus menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang kita berani. Islam adalah rahmat bagi semua manusia. Islam adalah agama yang disahkan menuntun manusia dari alam kejahatan menuju alam kebenaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam suasana Idul Fitri ini, mari kita saling memaafkan, saling mendoakan agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdallahi wa alamin wa bihamdihi. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنصح للفاتحين. اللهم إنا نسألك قولا نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا إنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن أتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.